Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Lubna Magfira dari batch 9 kelas fundamental KLA Youth School. Ketemu lagi dengan aku di video kali ini ya. Teman-teman, kalian pernah nggak sih mikir kayak kok ada ya orang lain yang sekali belajar tuh langsung ngerti, dan ada orang yang belajar tuh lama ngertinya, kayak harus diulang-ulang terus, sekalinya udah hafal, besoknya lupa semua. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh nggak cuma soal pinter atau nggak pinter aja, tapi soal gimana cara otak kita bekerja dan gimana cara kita menggunakan otak kita. Nah, ada salah satu observasi yang menarik banget. Jadi, ada dua hamster, di mana hamster pertama itu dikasih mainan roda yang bisa berputar-putar, yang mana bikin dia aktif bergerak. Dan ada hamster kedua itu nggak dikasih apa-apa, cuma dikasih makan aja. Nah, setelah diamati dalam beberapa waktu, ternyata hamster yang aktif bergerak itu mengalami perkembangan otak yang jauh lebih baik dibanding hamster yang hanya diam saja tanpa melakukan aktivitas. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata otak kita itu bisa tumbuh dan berkembang ketika digunakan, ketika kita itu sering melakukan sebuah aktivitas. Sekarang coba deh tanya ke diri sendiri, gimana kebiasaan kita sehari-hari? Bangun tidur, langsung nyari HP, scroll TikTok, tiduran, terus makan sambil nonton, main game, abis itu rebahan lagi. Kalau keseharian kita hanya diisi dengan aktivitas yang itu-itu saja, yang minim tantangan untuk otak kita, gak heran kalau perkembangan otaknya itu jadi melambat. Padahal otak kita itu pusat dari proses belajar. Dan seperti halnya otak juga perlu dilatih. Otak itu perlu diajak berpikir, diajak menganalisis, diajak bertanya dan mengeksplorasi hal-hal baru. Itulah yang membuat otak kita tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, hal-hal itulah yang akan kita bahas hari ini, tentang satu hal yang mungkin jarang kita pahami, yaitu brain power. Nah, teman-teman, brain power itu mengajarkan teman-teman tentang bagaimana caranya berpikir, bagaimana cara kita tuh memasukkan sebuah data. Hal kayak gini tuh jujur jarang banget kan diajarin ke kita, padahal ini tuh cukup penting, karena kalau kita tahu cara kerja otak kita tuh bisa tahu cara belajar dengan lebih efektif. Nah, otak kita itu terbagi menjadi dua fungsi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu fungsinya biasanya tuh hal-hal yang berhubungan dengan logika dan berpikir. Misalnya tuh kayak menganalisa, berhitung, matematika, atau kayak mengurutkan sesuatu. Intinya tuh semua yang berbau pemikiran dan hitungan. Itu tugasnya otak kiri. Sementara otak kanan itu lebih ke hal-hal yang menyenangkan. Contohnya tuh kayak main game, bermain musik, nyanyi, terus menggambar, atau hobi, atau melakukan sebuah hobi yang bikin kita tuh jadi happy. Intinya tuh semua yang dilakukan dengan fun. Nah, orang yang gak terbiasa menggunakan otak kirinya itu pasti kelihatan ngantuk. Dan ada fakta menariknya, kalau otak kiri itu normalnya dipakai sekitar 12% per hari. Sedangkan otak kanan itu 88%. Nah, kalau misalnya teman-teman dikasih tantangan nih, kayak misalnya tuh belajar matematika 9 jam non-stop. Nah, itu kan lebih dari batas normal ya. Otomatis otak kita itu nanti bakal kerasa capek banget. Dan otak kiri kita itu jadi overload. Kalau otak kiri udah mulai overload, badan tuh mulai jadi kerasa ngantuk, pusing, atau bahkan jadi agak sensitif. Jadi nggak cuma bikin kita capek, tapi bisa bikin kita tuh jadi lebih mudah emosian atau jadi susah fokus. Nah, kalau udah kayak gini, penting banget juga buat kita tuh tahu kapan waktu yang pas buat ngajak orang lain tuh ngobrol. Terutama kalau kita tuh mau ngomongin hal penting. Nah, contohnya itu misalnya kita mau nanya jadwal nih ke teman sebangku, tapi dianya tuh jawabnya agak jutek banget, atau malah nggak respon. Bisa jadi bukan karena dia marah atau nggak mau bantu, tapi karena dia tuh lagi pakai otak kirinya. Mungkin dia habis ngerjain PR yang rumit, atau mungkin dia saat itu lagi fokus belajar. Itulah kenapa kalau kita mau ngobrol hal penting kayak ngajak diskusi atau minta sesuatu, usahakan lihat dulu moodnya dan kondisi orangnya. Kalau lagi sibuk mikir atau kelihatan serius banget, mungkin lebih baik kita tunggu sampai dia udah agak santai dan sudah berpindah ke otak kanannya.
Nah, terus gimana sih caranya teman-teman tuh tahu kalau sebenarnya teman-teman tuh lagi pakai otak kiri atau otak kanan ya? Nah, kalau misalnya kita lagi pakai otak kanan, biasanya waktu itu akan terasa cepat. Kayak, kok tiba-tiba udah sore ya? Tiba-tiba udah malam. Misalnya nih, contohnya tuh kita lagi main game atau lagi ngelakuin hobi yang kita tuh suka banget. Pasti itu waktu bakal kerasa cepat. Kenapa? Karena kita tuh menikmati momen itu. Tapi beda kalau kita lagi pakai otak kiri. Waktu pasti bakal terasa lebih lama. Karena otak kita tuh kerja keras buat fokus dan mikir. Nah, misalnya tuh teman-teman lagi nunggu mobil nih buat teman-teman tuh mau pergi ke tempat yang baru pertama kali teman-teman kunjungi. Dan teman-teman tuh pengen banget pergi ke sana. Biasanya waktu nunggu itu pasti kerasa lama banget. Nah, itu tandanya otak kiri kita lagi aktif. Karena kita tuh lagi mikir, ngebayangin, dan nyusun ekspektasi dalam pikiran kita pas udah nyampe ke sana. Tapi pas udah pulang dari tempat itu, perjalanan pas pulangnya biasanya terasa lebih cepat. Padahal kan jarak sama waktunya kan sama. Kenapa? Karena saat itu tuh kita lagi pakai otak kanan kita. Kita jadi udah lebih santai dan lebih menikmati perjalanan pulang setelah pergi dari tempat yang pengen banget kita kunjungi sebelumnya. Nah, apakah otak kiri itu selalu bagus? Jawabannya adalah enggak. Otak kiri tidak selalu berarti hal yang positif. Otak kiri itu terbagi ada yang positif maupun negatif. Otak kiri negatif adalah hal-hal yang sebaiknya itu tidak kita lakukan, karena termasuk dalam sifat dasar setan, seperti marah, sombong, iri hati. Nah, kita sekarang membahas tempat penyimpanan data utama atau database. Database itu berada di otak kanan. Di otak kiri juga ada, tapi hanya sebagai short memory atau memori jangka pendek. Nah, kalau kita mau membedakan seseorang itu pintar atau bodoh, kita itu bisa lihat dari seberapa banyak database-nya atau seberapa banyak informasi yang tersimpan di otak kanannya. Maka dari itu, kita perlu memperbanyak isi database otak kanan kita. Nah, jalur masuk database ke otak kanan adalah pertama, data itu masuk dulu ke otak kiri. Lalu, data perlu dihubungkan ke otak kanan melalui sesuatu yang disebut RAS atau Reticular Activity System. Agar RAS bisa berfungsi dengan baik sebagai penghubung, dibutuhkan 3 hal. Yang pertama itu adalah fokus, yang kedua antusias, dan yang ketiga nyaman dan damai. Contohnya itu saat kita belajar dengan fokus, antusias, dan perasaan yang nyaman, informasi nantinya akan lebih mudah masuk ke database otak kanan. Nah, setelah belajar, data kita kan bertambah ya. Dan makin bertambah lagi, apalagi saat kita udah pulang nih misalnya. Pasti kita ngedengar cerita dari orang tua lah, atau teman, atau yang lainnya. Artinya, database kita akan makin penuh tuh, jika kita terus terpapar informasi yang lain. Nah, karena itu kita perlu mengaktifkan database kita. Cara mengaktifkan database dibutuhkan 3 hal yang disebut BIR. Yang pertama itu ada belief atau hukum kepercayaan. Kita perlu percaya bahwa kita bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut. Lalu yang kedua ada I, yaitu impression atau kesan. Jadi informasi yang dapat memberikan kesan kuat atau menyentuh emosi lebih mudah disimpan dan diingat. Nah, yang ketiga adalah R, yaitu repetition atau pengulangan. Semakin data sering diulang, maka semakin kuat data itu tertanam.